Bertemu kembali. Setelah ditangkap di Bandung, Polda Jawa Barat menyatakan Peggy Setiawan sebagai tersangka baru kasus pembunuhan Vina dan Eki 8 tahun lalu. Sementara 2 nama DPO yang sempat disebut dihapuskan dan dinyatakan fiktif. Pernyataan itu sontak menuai pertanyaan besar. Setelah polisi menetapkan Peggy Setiawan sebagai tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon 8 tahun silam, masih menjadi perbincangan hangat di masyarakat. Pasalnya sebelum ditangkapnya Peggy, polisi menyebut ada 3 DPO. Tapi belakangan setelah Peggy ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka, Polda Jawa Barat menyatakan Peggy adalah tersangka terakhir. 2 DPO lainnya, Andi dan Dani, disebut fiktif. Hotman Paris selaku kuasa hukum keluarga Vina menolak pernyataan bila 2 DPO disebut fiktif. Prinsipnya keluarga korban maupun kuasa hukum menolak pernyataan dari penyidik Polda Jabar yang menyatakan bahwa 2 DPO tersebut adalah fiktif. Terlalu cepat untuk mengatakan itu. Kalau dikatakan belum tertangkap, kita masih bisa maklumin. Tapi kalau disebutkan fiktif itu terlalu cepat. Terus apa artinya putusan pengadilan yang judulnya demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa? Sedangkan mengenai Peggy, tadi keluarga mengatakan periksa dulu. Karena apa? Peggy ini ditetapkan sebagai tersangka DPO. Sudah di BAP 6 orang dari terpidana. 5 menyatakan tidak. 5 menyatakan bukan Peggy. Hanya 1 yang menyatakan Peggy. Artinya 5 lawan 1. Jadi mana yang benar? Dosen Hukum Pidana dan Kriminologi Fakultas Hukum Unisba, Nandang Sambas, mempertanyakan 2 DPO fiktif dalam kasus Vina. Menurutnya, pernyataan itu bukannya menyelesaikan masalah, tetapi malah membuka ruang untuk menimbulkan pertanyaan baru. Fiktif itu kalau bagi orang-orang hukum akan menimbulkan pertanyaan, kenapa itu fiktif? Karena kalau menurut pandangan saya sendiri secara pribadi, untuk menentukan seseorang DPO itu pasti berdasarkan informasi dan berdasarkan identifikasi yang akurat. Tidak semudah untuk menentukan si A, si B itu DPO. Gitu ya. Jadi nampaknya ini perlu ada klarifikasi dan penjelasan yang lebih lanjut yang bisa valid ya diterima oleh akal sehat. Sebelumnya, pada 21 Mei lalu, polisi menangkap Peggy Setiawan alias Peron di Bandung, Jawa Barat seusai pulang kerja sebagai kuli bangunan. Dalam BAP 2016 silam, 5 tersangka menyebut ada 3 DPO. Tetapi belakangan setelah ditangkapnya Peggy, polisi menyatakan 2 DPO lainnya fiktif. Meski tersangka lainnya telah menarik BAP-nya. Tim Liputan, Kompas TV. Penetapan tersangka Peggy Setiawan oleh penyidik Polda Jawa Barat tak hanya dipertanyakan keluarga Peggy. Kuasa hukum keluarga Vina juga meragukan keputusan polisi menetapkan Peggy sebagai otak pembunuhan. Kami bahas hal ini bersama penasihat ahli Kapolri Irjen Purnawirawan Arianto Sutadi. Pak Arianto, selamat malam dengan Tifal di studio, Pak. Selamat malam, Pak Tifal. Terima kasih sebelumnya sudah bergabung bersama kami. Soal Peggy dulu, Pak. Ini dari keluarga masih meragukan alasan dari polisi menetapkan Peggy ini sebagai tersangka dan satu-satunya DPO dalam perkara ini. Kalau Anda mencermati proses penyelidikannya ini, apakah sudah sesuaikah penyidik menetapkan Peggy sebagai tersangka dalam kasus ini, Pak? Loh, ini kasus ini kan sudah bukan di tahap penyelidikan. Kasus ini kan sudah 2016 yang lalu kan sudah disidik dan kemudian sudah tuntas, gitu ya. Sudah tuntas dan kemudian sudah dihukum dan sudah inkrah 8 orang. Tapi di dalam putusannya itu disebutkan juga ada 3 orang yang DPO. Nah, keterangan di DPO saat itu adalah dari 5 tersangka yang
sudah dihukum itu kan gitu kan. Sehingga hakim memutus bahwa yang 8 ini memang tersangka bersama-sama dan 3 orang masih DPO. Itu yang tertulis di dalam putusannya kan seperti itu. Nah, tulisan itu seperti itu waktu itu berdasarkan keterangan berita acara yang dibikin oleh polisi, di mana 3 orang yang tersangka itu terlibat itu digigit oleh yang 5 orang itu kan gitu. Oke ya, berjalan setelah itu. Makanya ketika itu sudah divonis, polisi merasa puas kan itu karena kasusnya sudah selesai. Karena ukuran keberhasilan polisi itu ya melakukan tugas penyidikan itu adalah apabila yang disidik itu dikirim ke pengadilan dan divonis, itu berarti tugas polisi sudah sukses. Ditinjau dari itu ya alur daripada penyelidikan, penyidikan, penuntutan sama pengadilan itu alurnya seperti itu. Kalau tersangka itu bisa dihukum berarti bagus, berhasil. Tapi apabila itu tidak ya berarti polisinya salah itu kan gitu. Nah, itu kan tidak sampai akhir begitu gitu. Dengan begitu belakang ini ada film yang memberikan cerita pada masyarakat seperti itu. Lah, akhirnya kan seakan-akan masyarakat kan ini ya, ditambah lagi keterangan-keterangan daripada keluarganya yang katanya salah tangkap dan sebagainya. Seakan-akan kan itu kan ini kasus ternyata belum selesai kan gitu Tapi kan. menurut Anda prosedurnya sudah sesuai untuk penetapan Peggy ini? Kalau untuk Peggy ini sudah sesuai karena apa? Karena kemarin di Krimum Polda Jabar itu ya ketika mendapatkan informasi yaitu ya bahwa ada orang yang mengungkap kembali ya salah satu napi juga mengungkap kembali mau bersaksi bahwa ternyata Pak dia bilang gini Pak 3 orang itu Pak sebetulnya yang ada orangnya itu cuman yang si Peggy ini itu keterangan daripada saksi yang memberatkan itu termasuk juga tambah si AF itu. Terus kemudian polisi ditambah dengan bukti-bukti dokumen dan bukti petunjuk yang lain, nama-nama yang berubah-ubah dan sebagainya itu ambil kesimpulan bahwa ini patut ini jadikan tersangka. Ya sudah jadikan tersangka dia. Gitu. Tapi yang membuat akhirnya keluarga ragu Pak adalah penghapusan 2 DPO lainnya karena mereka merujuk dari putusan peradilan sebelumnya yang sudah ingkrah. Itu hal yang wajarkah sampai begitu Pak? Kalau di mata saya wajar saja, keluarga itu pasti tanda tanya Pak. Jangankan keluarga yang sekarang, nah yang sudah dihukum saja dulu ngomong bahwa itu digebukin kemudian sekarang menarik itunya kok. Semua tersangka itu ya pasti ada hak untuk menyangkal dan sebagainya. Tetapi kalau untuk kasus yang ini ya, karena dulu sudah divonis, maka itu kasus menurut saya sudah bagus. Adapun ini ada tambahan ini di DPO yang kemudian 1 tinggal 2 itu tadi S2 3 tinggal 1 ya. Saya ceritakan tadi kan kenapa kok 3 jadi 1 itu tadi. Karena keterangan dari polisi yang terakhir ini saksinya itu mengatakan begitu. Pak ini nggak ada orangnya makanya polisi mengatakan 1 ini aja gitu. Sekalipun kemudian dari pihak keluarga Vina dari Hotman Paris Utapya bilang 5-1, 5 orang dari terpidana sebelumnya bilang bahwa tidak ada Peggy yang menjadi otak, tidak terlibat Peggy dalam kasus pembunuhan ini. Itu gimana kemudian mengomentarinya? Mau 1000 banding 1 ya Pak ya. Itu kalau yang namanya benar bukan berarti kalau banyak itu pasti benar. Pak Hotman belum dengar aja itu. Kenapa yang 1 ini kemudian diambil diiyain atau diterima oleh penyidik? Karena yang 1 itu ngomong Pak itu bahwa Pak saya tuh dulu saya tuh digebukin sama yang teman-teman ini tuh supaya tidak ngaku gitu. Itu yang Pak Hotman nggak dengar itu. Kalau dia dengar itu pasti dia nggak akan bandingkan 5-1. Jangan gitu dong. Saya tahu ya orang pinter tapi jangan mengambil keputusan kayak gitu itu sehingga kan bisa mempengaruhi pikiran orang banyak gitu. Karena dari pihak keluarga juga menyatakan ada saksi yang menguatkan posisi bahwa Peggy ini pasti tidak terlibat dalam pembunuhan itu. Gimana tuh kemudian? Semua pasti ada Pak. Jadi gini Pak ya. Ini nanti ya penyidikan ini jalannya adalah polisi akan menampung Pak keterangan saksi ataupun bukti apapun yang memberatkan si Peggy, tetapi juga akan menampung keterangan atau saksi yang menyangkal si Peggy itu. Nanti akan dibandingkan mana yang valid duanya. Kemudian di dalam membandingkan yang valid itu polisi akan berkoordinasi dengan jaksa dan kemudian apakah ini patut jadi tersangka terus untuk dituntut atau ini tidak cukup sehingga nanti harus dihentikan. Jadi begitu Pak nanti dari sekarang tahapnya adalah polisi itu dengan sangat sigapnya ya mengumpulkan barang bukti, mengumpulkan saksi dan sebagainya untuk segera bisa dapat memberikan jawaban kepada masyarakat ya. Apakah si Peggy ini
memang betul-betul tersangka yang bisa dipidanakan Oke. atau tidak. Hmm. Gitu. Jadi sekarang kita menampung gitu. Oke, terakhir, karena kemudian kan malam ini sudah dilakukan prarekonstruksi, artinya Ya. ini upaya dari polisi menurut Anda untuk mengurai benang kusut dan spekulasi-spekulasi yang muncul di publik itu tadi? Ya, jadi prarekonstruksi ini adalah suatu persiapan untuk rekonstruksi ya. Rekonstruksi adalah salah satu dalam penyidikan untuk memberikan keyakinan hakim tentang cerita apa yang terjadi yang ditulis dalam berita acara. Oke. Kalau kita menulis cerita dalam berita acara itu nggak akan jelas itu Pak. Tapi kalau diperagakan dalam satu video gitu ya, akan berikan keyakinan pada hakim, itulah kira-kira begitu. Baik. Jadi peran rekonstruksi itu kayak gitu. Oke, Pak Arianto Sutadi, terima kasih banyak sudah berbagi perspektif bersama kami malam ini. Sehat selalu untuk Anda, Pak. Selamat malam. Amin. Terima kasih. Selamat malam.